Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang pemuda di pesisir selatan membangun sebuah pesantren. Tato Mentawai, tradisi tertua namun tak lagi digemari generasi muda. Fai tak berkutik saat serombongan polisi berpakaian bebas datang dan langsung menangkapnya. Pemuda pengangguran ini pun berlagak seolah-olah tak terjadi apa-apa. Fai yakin karena tak mengantongi barang bukti narkoba jenis sabu-sabu. Namun polisi yang telah berpengalaman tak bisa dikecoh dengan mudah. Meski Fai bersikukuh dirinya tak lagi mengedarkan sabu-sabu, polisi tak percaya begitu saja. Pasalnya, Fai baru saja menjual sabu-sabu kepada seorang anggota polisi yang menyamar. Pertahanan Fai akhirnya luluh ketika polisi mengancam akan menembaknya. Yang ditembak? Saat itulah mentalnya ciut. Fai mengaku jika narkoba miliknya dibuang di pekarangan rumahnya. Dan benar saja, petugas menemukan satu paket kecil sabu-sabu di pekarangan rumah. Tapi petugas yakin, sebagai pengedar, Fai tak menyimpan sabu-sabu dalam jumlah kecil. Petugas menduga, Fai masih menyimpan narkoba dagangannya. Yang lain mah, bongang di mah. Masuk dalam. Yang lain mah. Strategi polisi berhasil. Fai menyerahkan satu paket sabu-sabu ukuran sedang kepada polisi. Sepak terjang Fai sebagai pengedar sabu-sabu telah diketahui polisi sejak lama. Namun Fai sangat lihai menyembunyikan barang bukti. Kami dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang berhasil kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu. Pada saat proses penangkapan, tersangka lagi sedang bertransaksi jual beli sabu dan langsung kami amankan. Setelah kami amankan, ditemukanlah 2 paket sabu-sabu, yang satu paket kecil dan yang satu lagi paket sedang. Jadi untuk BB, untuk tersangka sempat dibuang di sekitar rumah, namun berhasil kita temukan lagi kembali BB-nya dan tersangka sekarang masih dalam proses pengembangan. Menangkap pengedar narkoba tak sama dengan menangkap pelaku kriminal lainnya. Dalam beberapa kali penangkapan yang dilakukan polisi, pengedar narkoba tak pernah melawan. Bahkan saat ditangkap, para pengedar ini selalu patuh. Bak kerbau dicocok hidungnya. Polisi harus menggunakan banyak cara agar barang bukti narkoba yang diperdagangkannya bisa disita dan dijadikan barang bukti. Kini, Fai diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi ingin mengetahui jaringan peredaran narkoba yang dilakoninya, termasuk pengedar sabu-sabu yang memasok barang haram tersebut. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pemuda di pesisir selatan membangun sebuah pesantren secara bertahap di permukiman di Kenagarian Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutra. Pemuda tersebut bernama Heru Kisnanto yang masih berumur 31 tahun. Niat utamanya membangun pesantren di kampung halamannya adalah untuk membentengi generasi muda dari pergaulan yang salah dan menjadikan mereka generasi muda Islam yang berakhlak mulia. Pesantren dibangun secara bertahap. Awal mula pesantren ini berdiri pada tahun 2018 lalu dengan murid 7 orang. Namun perlahan seiring waktu, kini murid-muridnya mencapai 60 orang. Meski yayasan ini sudah terdaftar, namun pesantren ini belum memiliki akreditasi yang mengakibatkan setiap muridnya yang akan melakukan ujian harus menumpang di sekolah lain. Untungnya, murid-murid yang belajar di sini sudah mendapatkan bantuan dana BOS dan PIP dari pemerintah. Ada 2 tingkatan di pesantren Ashabul Kahfi ini, yaitu tingkat Ustoh yang setingkat SMP dan Ulia setingkat SMA sederajat. Memang kegiatan kita kan sama sepertinya, bahwa melihat perkembangan zaman
untuk memperbaiki akhlak generasi muda kita. Memang harus ada pesantren sebagai benteng nantinya agar generasi muda kita arahkan. Maka ketika kita mewakafkan tanah ini dan dipakai dibangun tempat pendidikan, maka akan terus mengalir pahalanya. Tidak hanya memperdalam pelajaran agama, namun juga mempelajari 6 pelajaran umum untuk meningkatkan kemampuan saat ujian akhir. Alasannya banyak bang, supaya bisa merubah akhlak dari akhlak yang biadab menjadi akhlak yang lebih baik dan mulia. Dan saya ingin mengejar cita-cita memperdalam ilmu agama untuk membahagiakan orang tua. Banyak ada berbagai macam-macam ilmu yang diajarkan oleh Ustadz Heru dan juga Ustadz Ipal, seperti menambah wawasan saya gitu. Banyak seperti fisika, biologi, matematika, dan juga bahasa Indonesia. Seorang rektor salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Padang berkunjung dan akan membantu anak-anak yang memiliki prestasi yang ingin melanjutkan kuliah tanpa biaya dengan syarat dari keluarga yang tidak mampu dan memiliki prestasi. Itu kan sudah kebijakan nasional bagi santri yang berprestasi dan ekonomi yang lemah, nanti tentu dipertimbangkan. Lahan yang digunakan saat ini untuk membangun asrama dan kelas adalah milik keluarga Heru Kisnanto yang diwakafkan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Tato Mentawai merupakan tradisi asli suku Mentawai. Seni tato memang memiliki daya tarik tersendiri. Bermacam-macam motif yang ada di seluruh tubuh orang suku Mentawai, mulai dari kepala sampai ke kaki, memiliki makna dan arti khusus. Bagi orang Mentawai, tato bukan hanya sekadar lukisan pada tubuhnya, namun juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam menunjukkan jati diri atau perbedaan status sosial dalam masyarakat. Proses pembuatan tato tersebut masih dilakukan secara tradisional dan serba manual, dengan jarum yang terbuat dari duri tumbuhan atau disebut dengan lilipat patitik. Zat pewarnanya dibuat dari racikan daun pisang serta arang tempurung yang dicampur dengan air tebu. Untuk generasi muda ya harus lebih mencintai budayanya sendiri, karena tradisi tato adalah identitas yang tidak lepas dari muda itu sendiri, dan harapan selanjutnya semakin banyak yang minat tato dan menjadi seorang penato juga harus banyak. Bukan hanya saya, bukan hanya segelintir orang yang Mentawai, tapi tanggung jawab bersama. Kini tradisi menato sudah berkurang. Tak banyak lagi generasi muda Mentawai yang ingin tubuhnya ditato. Beni Eka Putra melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.